satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, haleluya. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu Tuhan, perjamuan kudus-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Perjamuan kudus-Mu, perjamuan kudus-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengarkan sedikit firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus datang ke dunia ini tujuannya satu, untuk mati bagi tebusan bagi dosa banyak orang. Walaupun manusia menurut firman Tuhan dikatakan dia hidup dan ditetapkan untuk mati, tetapi berbeda kematian Yesus dengan kematian manusia biasa. Sebab apa? Karena kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menggenapi nubuat. Untuk menggenapi nubuat yang telah dinubuatkan bahwa ada anak domba Allah. Sehingga dikala Yohanes melihat Yesus, dia dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan hanya dosa orang yang percaya, tapi itu bisa masuk, itu bisa aktif kepada orang yang percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kematian Yesus itu adalah kematian untuk menghapus dosa dunia. Dan itulah yang saudara beritakan kepada lingkunganmu, kepada tetanggamu, kepada orang-orang yang belum percaya, bahwa dosanya itu tidak akan membuat dia masuk ke dalam kematian kekal. Tetapi ada satu syarat, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Bapak, Ibu, beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Yesus sebenarnya bukan karena dia takut mati. Bukan.
soal dia mati, dia sadar bahwa kedatangannya ke dunia ini dia mau untuk mati. Dan sudah berapa kali diceritakan kepada murid-muridnya. Waktu dia mendekati hari kematiannya, dikumpulkan muridnya, dikatakan, maka manusia akan disalibkan, disiksa, dan mati. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Sudah berulang kali dia katakan seperti itu kepada seluruh murid-muridnya. Perhatikan, dia sadar betul bahwa dia akan disiksa. Karena waktu itu hukuman mati itu bagi orang Romawi itu pertama tidak ditikam begitu saja biar mati, bukan. Harus disiksa dulu. Dengan tujuan, karena Yesus dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat sesuai dengan tuduhan orang Yahudi atau Farisi dan ahli Taurat. Lalu hukuman mati itu harus disiksa dulu. Dan Yesus sadar betul itu. Tapi Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyelamatan kematian tidaklah mengejutkan bagi Yesus. Dia telah terangkan semua kepada murid-muridnya bahwa semua penderitaan itu akan ditanggungnya. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya bilang kematian manusia dengan kematian Kristus itu sangat berbeda sekali. Karena dia datang ke dunia ini untuk mati dan untuk menghapus segala dosa dunia ini. Ya. Dan itulah pusat iman orang Kristen. Ya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan jasmani itu bolehlah dia derita. Tapi saya mau memberitakan kepada saudara bahwa penderitaan secara spiritual itulah yang membuat dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi mulai di Taman Getsemani, Yesus sudah mulai ada penderitaan spiritual. Karena itu pergi dia ke Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada. Dan dia berdoa itu saja. Dia tidak banyak berdoa, hanya itu saja pergumulannya. Untuk menggumulkan ini, maka katanya dia peluhnya bercampur darah. Saudara bayangkan, di situ sudah mulai efek. Arti kematian itu sebenarnya dipisahkan, ya. Arti mati itu pisah. Jadi kalau ada saudara kita mati, maka kita berpisah seperti itu. Jadi kematian kekal itu juga nanti akan dipisahkan dari Allah. Disitulah kengeriannya. Jadi neraka itu maksudnya terpisah dari Allah. Jadi disitulah dia mulai merasakan karena semua dosa dunia ini sudah mau ditimpakan kepada dia. Jadi Yesus itu bukan seperti jaminan, tapi dia dibuat menjadi dosa. Ya. Ada lagu bahasa Batak, Ibanado Ologa Bidosa. Nah, karena dia menjadi dosa, maka karena kekudusan Allah itu pasti dia memalingkan wajahnya. Tetapi pelanggaran itu harus dibayar, karena upah dosa adalah maut. Maka kematian kekal itu harus dikarenakan. Dengan apa? Dengan menanggungnya. Dan aturannya kita masuk kepada kematian kekal itu semua dibebankan kepada Yesus dan dia menjadi dosa. Disitulah dia mulai berdoa, tetap kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi dia bilang bukan kehendakku. Dia temukan murid-muridnya tidur, balik lagi dia. Sampai 3 kali itu saja. Nah Bapak Ibu, sehingga penderitaan itu luar biasa.
Ya. Penderitaan itu memang sangat sakit bagi Yesus. Dikala Allah memalingkan wajahnya dari dia. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan inilah yang harus masuk ke dalam hati kita setiap saat. Sehingga Paulus berkata, saya tidak mau mengetahui tentang apa yang lain selain dari Kristus yang disalib dan dibangkitkan itu. Dan kalau saudara menerima itu sebagai bahagian dari hidupmu, maka saudara dibebaskan. Dan di salib itulah saudara dibenarkan. Amin. Dibenarkan maksudnya, ya, dibenarkan bukan karena kelakuan kita sendiri. Disitulah oleh darah Yesus itu kita dikuduskan. Dikuduskan juga ada beberapa, ada dikuduskan secara status. Jadi kita menjadi anak Allah karena dosa kita telah diampuni, telah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan dikala kita menjadi anak-anak Allah, maka kita menjadi ahli waris. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu sudah kita memahami tentang kematian Kristus, ya, sehingga Yesus itu sebenarnya bukan mati mengenaskan. Artinya bukan mati karena terpaksa. Ya, saudara bayangkan kalau terpaksa kan orang bilang, oh udah nasib lah itu. Atau mungkin dikatakan kecelakaan kan begitu. Padahal orang mati karena kecelakaan yang namanya nasib. Sabarlah Eda, sudah begitulah. Tapi ini bukan. Untuk menanggung dosa kita itu memang Dia sadar, dan Dia, seandainya Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Jadi Dia dengan sadar menyerahkan nyawanya. Ya. Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya. Makanya dikatakan sudah selesai. Arti selesai mulai dari Taman Getsemane sampai di kayu salib. Semua penderitaan itu Dia pikul begitu rupa. Dan dikala Dia serahkan nyawanya, maka dikatakan sudah selesai. Selesai maksudnya pekerjaannya. Utusan Allah mengutus Dia, diselesaikanlah di kayu salib. Sehingga hutang dosa kita telah dibayar. Saudara tahu dosa yang dibayar. Ini perlu pemahaman bagi Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dosa yang masa lalu, dosa saudara sekarang, dan dosa yang akan datang pun dibayar sekali di kayu salib. Jadi kalau Tuhan ini berdosa dua hari akan datang, itu juga sudah dibayar. Tapi jangan salah. Jadi gimana? Nanti kita bebas berdosa? Bukan. Konsekuensi dosa tetap. Ya. Karena kalau saudara berdosa, maka dari situlah pintu iblis masuk mengobrak-abrik saudara. Tetapi kalau kamu tidak akan bisa masuk ke neraka gara-gara itu. Itu harus saudara klaim dulu. Kalau nanti saudara karena berdosa, masuk neraka saya bukan. Namanya pun anak. Itu sudah diselesaikan di Kalvari. Saudara bayangkan sampai dosamu nanti kalau saudara berumur sampai 70 tahun, itulah ditimpakan kepada Yesus. Saudara bayangkan bagaimana penderitaannya pada saat itu di kayu salib. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dan semua sebenarnya kehidupan kita. Dan dikala Dia menanggung itu semua, menjadi pendamaian bagi dosa manusia dan seluruh manusia. Bukan hanya itu. Tapi saya tidak sempat menerangkan. Paulus berkata bahwa dunia ini sakit bersalin gara-gara dosa. Jadi semuanya dunia ini sebenarnya diperbaharui. Ya. Jadi maksudnya Yesus datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan bukan hanya manusia, termasuk juga seluruh ciptaan ini. Nanti saudara akan lihat. Karena itulah dikala saudara sudah diselamatkan, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Sebenarnya kalau diterjemahannya dengan bagus dia, pergilah ke dalam dunia. Kalau ke seluruh dunia, mungkin nanti bisa kesannya banyak dunia. Ya. Jadi saudara, Injil ini bukan hanya berlaku bagi manusia, tapi itu bagi teologi yang lain lah yang membahas. Tapi Bapak Ibu, pergilah ke dalam dunia. Dunia banyak. Ya. Dunia apa? Segala macam dunia kejahatan juga. Sebenarnya kalau ada orang gembong narkoba, pergilah ke dalam dunia narkoba. Pergilah kemana? Ya. Ke dunia orang perampok. Untuk apa? Beritakanlah Injil keselamatan ini. Karena dikala dia berdosa, maka dia merasakan penderitaan. Tapi katakanlah penderitaan itu akan selesai, karena itu sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tetapi kamu harus mengaku bahwa engkau sudah diampuni dan dihapuskan dosamu lewat penerimaanmu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Puji Tuhan. Amen. Nah, itulah yang terjadi di atas kayu salib. Renungkanlah itu. Sehingga Paulus berkata, perjamuan kudus seperti ini harus kita rayakan untuk mengingatnya. Jadi kalau dosa-dosa umat manusia sudah ditanggungnya, dia tidak berdosa menjadi dosa, maka saudara pun harus memberitakan Injil kepada dunia dan mengampuni orang yang bersalah dan orang yang berdosa kepada kamu. Puji Tuhan. Jadi pulang dari sini, ya, kesalahan orang, dosa orang kepada kita, biarlah kita ampuni. Karena pengampunan itulah yang membuat ada damai sejahtera dari Tuhan. Yesus pun, lewat Yesus Allah memperdamaikan kita lewat Yesus yang mati di kayu salib. Sehingga firman Tuhan berkata, merubuhkan tembok perseteruan. Ya, merubuhkan tembok perseteruan. Tahu tembok perseteruan? Kalau ada orang suami istri yang berantem, lalu tempat tidurnya tidak sama, tapi dibatasi dinding, itulah tembok perseteruan. Jadi saudara pikirkan sekarang, apa yang membuat komunikasimu dengan orang lain terhambat? Maka ada tembok perseteruan di situ. Maka lewat pengorbanan darah Yesus yang tercurah di Kalvari, saudara terima, maka itu harus dirubuhkan tembok perseteruan, sehingga ada damai sejahtera dalam hidupmu. Puji Tuhan.